Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullahal haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah, untuk hari ini, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu di buku Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Allah, kemudian iman kepada rububiyah Allah, dan terakhir kita membahas tentang iman kepada uluhiyah Allah. Untuk selanjutnya kita akan membahas di pasal keempat ini, yaitu beriman kepada nama dan sifat Allah. Seorang muslim beriman kepada nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat yang luhur. Dalam masalah ini tidak ada sekutu baginya. Seorang muslim tidak akan menyelewengkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut, sehingga ia akan terjerumus untuk meniadakannya. Ia juga tidak akan menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut dengan sifat-sifat manusia atau makhluk, yang akan membawanya untuk menanyakan dan menyerupakannya dengan manusia. Itu semua adalah mustahil. Nama-nama dan sifat-sifat itu hanya sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya sendiri, dan ditetapkannya dan disucikan oleh Rasulullah dari setiap aib dan kekurangan, baik secara global maupun terinci. Hal ini berdasarkan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli. Yang pertama, dalil nakli. Dalil nakli pertama yaitu pemberitahuan dari Allah tentang nama-nama dan sifat-sifat untuk dirinya sendiri. Karena Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai asmaul husna atau nama-nama yang terbaik. Surat Al-Isra ayat 110. Allah juga telah menyifati dirinya bahwa Dia Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha kuat, Maha perkasa, Maha lembut, Maha bersyukur, Maha murah hati, Maha pengampun, dan Maha penyayang. Dia juga telah mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam bersemayam di atas arsy, menciptakan makhluk-makhluknya dengan kedua tangannya,
mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan, ridho terhadap kaum muslimin, serta sifat-sifatnya yang lain, baik yang dzatiyah maupun fi'liyah, seperti datang dan turunnya Allah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil nakli yang kedua adalah pemberitahuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini disebutkan dalam hadis-hadis sahih dan jelas, seperti sabdanya, yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar ilahuma yadkhulul jannah. Allah tertawa terhadap dua orang laki-laki yang salah satu seorang dari keduanya membunuh yang lain, namun keduanya masuk surga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Al-Imarah. La yazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqulu wa hal mim mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin qadamahu fayangzawi ba'duha ila ba'din fayaqulu qata'. Neraka jahanam terus-menerus diisi oleh penghuninya, sedangkan ia berkata, masihkah ada tambahan? Sehingga Rob yang Maha Agung meletakkan kakinya. Dalam riwayat yang lain, telapak kakinya. Lalu neraka terlipat seluruh sisinya dan berkata, cukup. Yang zilu rabbuna ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa sulusul lail al-akhir. Fayaqulu may yad'uni fastajib lahu may yas'alni fa'u'tiyahu may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Rabb kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku agar aku beri permintaannya, siapa memohon ampunan kepadaku agar aku ampuni. Allahu asyaddu farhan bi taubatin abdihi min ahadikum birahilatihi. Allah benar-benar lebih gembira dengan taubat salah seorang hamba daripada kegembiraan seseorang di antara kalian dengan kendaraannya yang baru ditemukan setelah hilang. Rasulullah bertanya kepada seorang budak perempuan, di manakah Allah? Dia menjawab, Allah di langit. Rasulullah bertanya lagi, siapakah saya? Dia menjawab, engkau adalah Rasulullah. Rasulullah bersabda, bebaskanlah ia karena ia adalah orang yang mukminah. Sabda Rasulullah lainnya, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian ia berfirman, aku adalah raja. Kemanakah para raja bumi saat itu? Dalil nakli yang ketiga adalah penetapan salafus soleh, para sahabat tabi'in, dan imam madhab yang empat tentang sifat-sifat Allah, tanpa mentakwilkannya atau mengeluarkannya dari makna zahirnya. Sehingga tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan adanya seorang sahabat yang menakwilkan salah satu sifat Allah, menolaknya atau mengatakan bahwa arti zahirnya tidak seperti itu. Tetapi
Mereka beriman apa yang ditunjukkan oleh sifat-sifat tersebut dan memahami sesuai dengan makna zahirnya. Mereka juga mengetahui bahwa sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat para makhluknya. Imam Malik pernah ditanya tentang maksud firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rob yang maha pemurah yang bersemayam di aras. Imam Malik menjawab, bersemayamnya Allah sudah diketahui. Namun bagaimana Allah bersemayam tidak dapat diketahui. Sedangkan pertanyaan apakah itu termasuk perbuatan bid'ah? Imam Syafi'i pernah berkata, aku beriman kepada Allah dan apa-apa yang datang dari Allah sesuai yang diinginkan Allah. Aku juga beriman kepada Rasulullah dan apa-apa yang datang dari beliau sesuai yang beliau inginkan. Imam Ahmad pernah berkata seperti sabda Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah akan turun ke langit dunia. Sesungguhnya Allah dapat dilihat pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah merasa kagum, Allah tertawa, Allah marah, Allah ridho, Allah membenci, dan Allah mencintai. Imam Ahmad juga berkata, kami mengimani dan membenarkannya tanpa mempertanyakan tentang bagaimana maknanya. Artinya kami mengimani bahwa Allah akan turun dan dapat dilihat. Dia bersemayam di atas aras, tetapi kita tidak mengetahui bagaimana turunnya, bagaimana melihatnya, bersemayamnya. Kami juga tidak mengetahui makna yang sebenarnya darinya. Bahkan kami menyerahkan permasalahan tersebut tentang ilmunya kepada Allah, zat yang berfirman tentangnya dan mewahyukannya kepada Nabi yang memberi wahyu kepada Rasulullah. Kami tidak menyanggah apa yang datang dari Rasulullah dan tidak menyifati Allah melebihi apa yang telah ditetapkan olehnya untuk dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulullah tanpa batasan dan tujuan. Kami tidak mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Kami juga mengetahui bahwa tidak ada sesuatu yang menyamai Allah, dan dialah zat yang maha mendengar, lagi maha melihat. Adapun dalil-dalil akli atau dalil logika, yang pertama, Allah telah menyifati dirinya dengan jumlah sifat dan memberi nama untuknya dengan beberapa nama serta tidak melarang kita untuk menyifati dan menamainya dengan sifat dan nama tersebut. Juga tidak menyuruh kita untuk menakwilkan atau memaknainya dengan selain makna zahir atau di luar makna zahirnya. Apakah akal kita juga jika ada yang mengatakan? Maksudnya, apakah masuk akal jika ada yang mengatakan sesungguhnya apabila kami mensifatinya dengan sifat-sifat tersebut, berarti kami telah menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga itu mengharuskan kami untuk mentakwilkan sifat-sifat tersebut atau memaknainya dengan selain makna zahirnya. Kalau begitu, kita berarti menjadi orang-orang yang menonaktifkan sifat-sifat Allah dan mengingkari nama-namanya. Sementara itu Allah telah mengancam orang-orang yang mengingkari nama dan sifatnya. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzi yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka
bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Kelak mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Dalil akli yang kedua adalah, bukankah orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah karena takut terjebak pada penyerupaan terhadap makhluknya, berarti juga telah menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Dengan kata lain, karena takut ada dari penyerupaan, ia justru meniadakan dan mengingkari. Sehingga ia meniadakan dan mengingkari sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan baginya sendiri. Dengan demikian, berarti dia telah mengumpulkan dua dosa besar, yaitu menyerupakan dan meniadakan sifat-sifat dan nama Allah. Kalau begitu, apakah tidak masuk akal jika Allah disifati dengan sifat-sifat yang telah ditetapkannya untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah, disertai dengan keyakinan bahwa sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya, sebagaimana zat Allah juga tidak sama dengan zat para makhluknya. Dalil logika yang ketiga, sesungguhnya beriman kepada sifat-sifat Allah dan menyifatinya dengan sifat-sifat tersebut tidak mengharuskan untuk menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat para makhluknya. Karena tidak mustahil bagi akal untuk menerima bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Dan antara keduanya, sifat makhluk dan sifat Allah tidak sama, kecuali hanya dalam namanya saja. Sehingga bagi Sang Khalik ada sifat-sifat yang khusus baginya, dan bagi makhluk tidak ada sifat-sifat yang khusus baginya. Ketika seorang muslim beriman kepada sifat Allah dan menyifatinya dengan sifat-sifat tersebut, selamanya ia tidak akan yakin, bahkan hingga terdetik dalam benaknya, bahwa tangan Allah menyerupai tangan makhluk dalam makna apapun selain pada namanya saja. Hal ini untuk membedakan antara Sang Pencipta dan yang dicipta, baik dari segi zat, sifat, dan perbuatannya. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Demikian untuk kajian kali ini yang kita bahas tentang iman kepada asma dan sifat dalam buku Minhajul Muslim karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.